Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini, kita mau kupas tuntas satu ikon Jakarta nih, yang mungkin Anda kenal banget dari TV, oplet legendaris dari Sidul anak sekolahan. Betul. Kita udah riset lumayan dalam nih soal sejarah mobil ini. Misinya, yaitu mengungkap cerita asli di balik oplet ini. Dari asalnya di Inggris, jadi raja jalanan Jakarta, sampai akhirnya jadi ikon budaya. Iya, menarik banget ini. Nah, buat Anda yang suka cerita di balik benda sehari-hari, atau mungkin kangen nostalgia tapi pengen tahu fakta serunya, pas banget nih Deep Dive kali ini. Oke, kita bongkar yuk. Tepat sekali. Oplet ini ya lebih dari sekedar properti sinetron loh. Dia ini saksi bisu perubahan Jakarta. Sekaligus cermin gimana teknologi diadaptasi zaman itu. Dan yang unik, Yang paling unik itu gimana mobil Inggris bisa nyatu banget sama identitas Betawi kan? nah itu dia. Banyak loh yang mikir oplet itu mobil asli Indonesia atau mereknya oplet. Padahal, keliru banget. Iya, sering banget salah kaprah itu. Aslinya mobil Inggris, Morris Minor Traveller. Yang bikin Morris Motors, yang nanti jadi BMC itu, British Motor Corporation ya. spesifiknya model Morris Minor 1000 Traveller, keluaran sekitar tahun 1958. Dan ini nih yang keren, perancangnya Sir Alec Isiganis. Wah, yang ngerancang Mini Cooper juga dong. Persis, orang yang sama. Kebayang nggak? Gila, keren banget. Dan si Morris Minor ini dibuat 1948 sampai 1971, punya catatan penting loh. Dia mobil Inggris pertama yang laku di atas 1 juta unit. Wow, 1 juta. Itu bukti handal banget ya berarti? Banget. Nah, varian Traveller ini yang spesial. Dia punya rangka kayu di bodi belakangnya. Kayu beneran struktural. Oh, jadi bukan cuma hiasan. Bukan, justru itu kuncinya kenapa bisa diadaptasi jadi angkutan di Indonesia. Jadi penasaran nih, kenapa justru mobil Inggris sederhana ini yang dipilih jadi oplet di Jakarta? Kan mesinnya nggak kenceng-kenceng amat ya? Jelas bukan soal ngebut. Mesinnya kan kecil, sekitar 948 sampai 1000 cc aja. Tapi ada beberapa faktor penting. Apa aja tuh? Pertama, tahan banting. Terus tata letak FR, mesin depan penggerak belakang. Itu desain klasik yang terkenal kuat buat angkutan. Oke, masuk akal. Kuat dan simple ya? Betul. Terus irit bahan bakar. Penting banget kan buat angkutan umum. Dan yang paling krusial yaitu tadi, rangka kayu di model Traveller. Kenapa rangka kayu jadi penting? Karena itu bikin gampang banget buat karoseri lokal bengkel modifikasi bodi buat ngerombaknya. Diubah jadi angkutan yang bisa muat ya, sekitar 10 orang. Wah, dimodif total gitu ya? Iya, dengan biaya murah. Pas banget sama kebutuhan Indonesia pasca kemerdekaan. Butuhnya kendaraan murah, gampang diperbaiki, bisa muat banyak. Dia jadi workhorse yang pas banget. Pantesan ya. Ngomong-ngomong soal modif, Rano Karno pas restorasi itu kan ganti mesinnya pakai mesin Mini Cooper. Nah itu dia. Kayak menyatukan dua karya Isigonis dalam satu mobil ya. Unik banget. Keren sih idenya. Terus soal nama oplet sendiri. Kalau bukan dari Morris, dari mana dong? Nah, nama oplet ini murni bikinan lokal. Sama sekali bukan dari Morris. Kemungkinan besar, ini spekulasi ya, tapi kemungkinan besar dari salah ucap merek mobil Eropa lain. Merek apa tuh kira-kira? Mungkin Opel atau Chevrolet. Dulu kan ada juga yang dipakai angkutan. Lama-lama, nama itu jadi istilah umum aja buat angkutan kecil hasil modifikasi. Oh, jadi kayak odol buat pasta gigi gitu ya? Generik jadinya. Persis. Jadi pas Morris Minor ini dominan jadi angkutan begitu, ya dia ikut dipanggil oplet, semacam branding jalanan lah ya, bukan merek resmi. Ah, gitu ceritanya. Paham-paham. Nah, kapan sih masa jaya-jayanya oplet ini di Jakarta? Puncaknya itu di era 1960-an sampai awal 1970-an. Wah, itu dia raja jalanan Jakarta. Kenapa bisa gitu? Transportasi publik lain kayak bus besar gitu masih terbatas banget jumlahnya. Jadi oplet ini tulang punggung mobilitas warga. Trayeknya kemana aja tuh yang terkenal? Yang paling legendaris itu Jatinegara Kota. Lewatnya Matraman, Salemba, Senen, Pasar Baru. Terus ada juga Kampung Melayu, Tanah Abang, sama Kota Tanjung Priok. Wah, rame banget itu. Kebayang sih ramenya. Dengar-dengar pengalaman naiknya juga unik banget ya. Katanya tangki bensinnya di dalam. Hahaha, iya betul. Di antara kaki penumpang kadang-kadang. Agak ngeri juga ya kalau dipikir sekarang. Tapi yang paling khas pasti karoseri kayunya itu kan? Nah, itu dia.
Hampir seluruh bodinya sampai bingkai jendela itu dari kayu. Jendelanya juga bukan kaca, tapi pakai penutup kayak terpal atau kulit gitu. Gila, itu solusi cerdas banget ya. Karena waktu itu mungkin susah impor baja sama kaca. Tepat. Itu bukti kreativitas lokal menghadapi keterbatasan ekonomi. Inovasi akar rumput yang keren banget menurut saya. Bener juga. Tapi era keemasan itu akhirnya selesai kan ya? Gimana ceritanya oplet bisa hilang dari jalanan? Iya, sayangnya nggak bertahan selamanya. Masuk pertengahan 1970-an, Jakarta kan lagi modernisasi besar-besaran di bawah Gubernur Ali Sadikin. Oh, era Bang Ali ya? Betul. Nah, oplet ini dianggap udah tua, kurang aman, dan nggak cocok lagi sama wajah ibu kota modern yang mau dibangun. Jadi ada kebijakan khusus gitu? Ada kebijakan permajaan armada, bagian dari program urban renewal waktu itu. Oplet pelan-pelan, tapi masif, dihapus dari jalanan Jakarta. Wah, drastis juga ya perubahannya. Membayangkan jalanan Jakarta dulu isinya mobil kayu gitu. Kontras banget sama sekarang. Jauh banget. Oplet terus digantikan sama mikroLED. Yang bodinya udah baja, mesin lebih modern. Nah, mikroLED inilah cikal bakal angkot modern yang kita kenal sekarang. Sekarang malah ada aturan batas usia angkutan umum ya. Kayak 10 tahun di Jakarta. Beda banget sama zaman oplet. Betul, zamannya udah beda. Tapi uniknya, cerita oplet nggak berhenti di situ. Nah, ini bagian paling seru. Katanya Rano Karno nemuinnya tahun 93 di Keramat Jati. Kondisinya parah banget waktu itu. Parah banget. Udah dijadiin kandang ayam. Bayangin coba, mobil tahun 58 loh itu. Gila ya. Terus dibeli, murah banget kan? Murah banget. Cuma Rp525.000. Setelah direstorasi total, plus mesin Mini Cooper itu, wah, langsung jadi bintang. Dicintai se-Indonesia. Dan lihat statusnya sekarang. Dari angkutan rakyat biasa, jadi collector's item yang harganya selangit. Kabarnya sampai miliaran rupiah ya? Sempat ada kabar begitu. Nilainya itu bukan lagi di mesin atau kondisi fisiknya, tapi di sejarah dan nilai sentimentalnya yang kuat banget. Bener banget. Harusnya sih masuk museum ya? Setuju. Ini artefak penting sejarah transportasi publik kita. Jadi kalau dirangkum nih ya, oplet yang kita kenal itu sejatinya Morris Minor Traveller dari Inggris. Terus diadaptasi dengan kreatif sama orang Indonesia, jadi andalan transportasi Jakarta. Sempat jadi tulang punggung malah. Iya, tulang punggung. Lalu tersingkir oleh modernisasi, tapi malah bangkit lagi jadi ikon budaya, bisa dibilang ini kakek buyutnya angkot kita sekarang ya. Persis, perjalanan dari mobil pekerja Inggris jadi ikon Betawi itu luar biasa sih, menunjukkan daya adaptasi dan kreativitas kita dalam hadapi zaman. Sungguh perjalanan yang menakjubkan ya. Mungkin ini bisa jadi pemantik nih buat Anda yang dengerin. Coba deh perhatikan lagi benda-benda di sekitar Anda. Siapa tahu ada kisah tersembunyi di baliknya. Kayak oplet ini. Yang lahir dari kebutuhan, diolah kreativitas lokal, akhirnya jadi sesuatu yang lebih dari sekedar fungsinya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya ya.